Assalamualaikum semuanya. Kenalin, nama aku Jasmine. Di sini aku akan menjelaskan beberapa metode penuangan zat cair dari botol. Nah, sebelum masuk laboratorium, kita juga harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan di laboratorium. Nah, seperti memakai masker, sarung tangan, kacamata laboratorium, jas laboratorium, dan sandal laboratorium. Yuk langsung ikuti saya. Di sini ada kotak P3K dan APAR. Di sini juga ada simbol bahaya di laboratorium. Untuk alat dan bahan yang dipakai ada botol reagen, gelas kimia, Erlenmeyer, corong, batang pengaduk, dan untuk bahannya ada NaCl dan HCl. Nah, untuk cara yang pertama, ada penuangan zat cair dari botol ke gelas kimia dengan dua metode. Untuk metode yang pertama, dengan sedikit memiringkan gelas kimia dan botol. Dan untuk metode yang kedua, dengan membiarkan gelas kimia secara vertikal dan botol secara horizontal. Nah, dari kedua metode tadi, syarat yang tepat dalam penuangan zat cair dari botol ke dalam gelas kimia yaitu metode yang pertama, dengan memiringkan sedikit gelas kimia dan botol agar tidak terjadi tumpahan. Di sini juga ada cara penuangan zat cair dari botol ke Erlenmeyer dengan dua metode. Metode yang pertama yaitu menggunakan corong gelas saat penuangan zat cair. Nah, untuk metode yang kedua, tidak menggunakan corong gelas saat penuangan zat cairnya. Dari kedua metode tadi, cara yang tepat dalam penuangan zat cair dari botol ke Erlenmeyer yaitu metode yang pertama, dengan menggunakan corong gelas sebagai bantuan dikarenakan mulut Erlenmeyer itu sedikit kecil, jadi kita perlu bantuan corong untuk memasukkan zat cair agar tidak terjadi tumpahan. Nah, di sini juga ada cara pembuangan limbah zat cair yang tidak berbahaya. Ada pula untuk penuangan zat cair berbahaya harus dilakukan di lemari asam dengan selalu memperhatikan keselamatan dalam bekerja. Nah, untuk cara yang pertama ada penuangan zat cair berbahaya dari botol ke gelas kimia dengan dua metode. Metode yang pertama dengan sedikit memiringkan gelas kimia dan botol secara hati-hati. Dan untuk metode yang kedua dengan membiarkan gelas kimia secara vertikal, botol secara horizontal, serta penuangan zat cair secara cepat. Dari kedua metode tadi, cara yang tepat dalam penuangan zat cair berbahaya dari botol ke gelas kimia yaitu metode yang pertama, dengan memiringkan sedikit gelas kimia dan botol serta dituangkan secara perlahan agar tidak terjadi tumpahan ataupun percikan. Di sini juga ada cara penuangan zat cair berbahaya dari botol ke Erlenmeyer dengan dua metode. Metode yang pertama yaitu menggunakan corong gelas saat penuangan zat cair berbahaya secara perlahan. Dan untuk metode yang kedua yaitu tidak menggunakan corong gelas saat penuangan zat cair berbahaya dan dilakukan secara cepat. Dari kedua metode tadi, cara yang tepat dalam penuangan zat cair berbahaya dari botol ke Erlenmeyer yaitu metode yang pertama, dengan menggunakan bantuan corong gelas agar tidak terjadi tumpahan ataupun percikan. Setelah selesai melakukan penuangan, jangan lupa tutup kembali lemari asam, matikan blower dan juga lampunya. Adapun cara pembuangan limbah zat cair berbahaya dengan dimasukkan ke dalam penampung yang sudah disediakan sesuai jenis zatnya. Sekian video cara penuangan zat cair dari botol yang tepat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.